Namanya juga dinamis. Kemarin kan kita sudah belajar tentang listrik statis, listrik yang diam. Contoh, di dalam sebuah barang, misalkan ini ada mouse, kalau kita pegang kita nggak kesetrum, gitu kan. Tetapi kita yakin di dalam benda ini terdapat adanya elektron-elektron yang mengalirkan listrik. Nah, buktinya apa? Dengan cara kita menggunakan elektroskop. Nah, elektro artinya listrik dan skop artinya adalah alat bantu melihat. Jadi untuk mengetahui benda ini mengandung listrik atau tidak, nah dengan cara menggunakan elektroskop. Tapi tidak akan ada sensasi Madin atau Clara kesetrum memegang benda tersebut, karena listrik yang ada di benda ini bersifat statis atau diam. Tetapi fenomena kalau kalian pernah merasakan sensasi kesetrum, nah itu dikarenakan adanya listrik dinamis. Nah, bagaimana ya? Ini ada sebuah kalimat, nanti Mica akan ngajar di kelas seperti ini nih. Clara belum nih kita ya, nanti di kelas akan seperti ini. Pernahkah kalian menyalakan lampu di rumah? Pastinya gitu kan, menyalakan kipas angin, menyalakan radio, komputer, dan lain-lain. Bagaimana perlengkapan tersebut dapat menyala? Nah, kalian kan sudah langsung bisa menjawab, ya udah, ini pasti karena ada aliran listrik. Nah, gitu kan? Tadinya lampu ini dalam keadaan tidak menyala, tiba-tiba kalian hubungkan dengan menekan saklarnya, maka dia akan menyala, berarti ada arus listrik yang mengalir. Sebetulnya kalian sudah mengetahui konsep tentang listrik dinamis atau listrik yang mengalir. Listrik tersebut mengalir ke lampu sehingga lampunya menyala. Listrik tersebut mengalir ke kipas angin, maka kipas angin akan bergerak. Listrik mengalir ke radio, maka radio akan menghasilkan suara. Demikian juga dengan benda-benda elektronik lainnya. Ada sebuah tabung A berisi air, ini ada batas airnya segini. Kemudian ada pipa penghubung, belum dibuka nih ya, masih tertutup pipa penghubungnya. Dan ada tabung B dalam keadaan kosong. Kemudian di sini kalian hebat gitu ya. Air akan mengalir dari tabung A menuju ke tabung B, ya kan? Ditransfer tadi ya, mengalir ya. Nah, sehingga tinggi air di tabung A akan sama dengan tabung B. Udah sangat paham sekali, ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel, dan ada rangkaian seri paralel. Masih ingat nggak nih kalau kita hubungkan listriknya dengan nih ya, lampunya dengan batu baterai seperti ini, ada dua lampu, ini dua lampu, mana yang nyalanya lebih terang? Rangkaian seri atau paralel? Madin ya? Dari Clara yang mana? Yang nyalanya terang nih? Yang seri. Yang seri. Ternyata kalau dirangkai secara seri, maka dia akan menghasilkan lampu yang redup. Kok redup sih? Ada yang bisa menjawab. Nah, ternyata yang terang itu yang paralel. Yuk kita pakai logika berpikir sekarang. Terus kalau yang seri paralel gimana misalnya campuran? Akan ada yang redup, ada yang terang. Nah, yuk Clara dan Nadine simpulkan kenapa yang seri redup ya? Seri itu berarti sejajar ya? Gimana tuh? Kalau yang seri kan sejajar, terus berarti dia
Kalau misalnya ada dua harus dikasih kedua-duanya. Harus berbagi ya. Otomatis harus 50-50 ya. Gitu ya. Oke, bagus sekali. Jadi itu alasannya kenapa kalau pada rangkaian listrik seri itu dia redup. Sekarang Clara, kalau yang paralel kenapa nyalanya terang, Clara? Soalnya nggak berdampingan, Miss. Berdampingan, jadi masing-masing ya. Berarti alat mengukur tegangan listrik. Nah, alat mengukur tegangan atau beda potensial. Nah, biasanya di sini dia akan ada skala 0 sampai 5 gitu ya. Di sini 5 volt maksimalnya. Kemudian siapkan alat kedua, ampere meter. Nah, ampere tadi satuan untuk apa? Ingat? Arus. Berarti ampere meter alat untuk mengukur Arus listrik. Arus listrik. Ini ya. Nah, ini ya. I. Ampere. Nah, berarti untuk mengukur kuat arus listrik kita menggunakan ampere meter. Kalau untuk mengukur tegangan atau beda potensialnya digunakan voltmeter. Nah, yuk. Sudah punya nih dua alatnya. Apa yang dibutuhkan lagi? Oh, ada lampu. Nah, di mana lampu ini tegangan maksimalnya adalah 5 volt. Oh, lampunya berapa voltnya, berapa tegangannya. Kalau kalian suka beli lampu nih iseng gitu ya, kalian akan melihat 5 volt, maksimalnya 5 volt. Nggak boleh lebih dari 5 volt. Misalkan Clara sama Nadine punya lampu 5 volt. Kamu berikan tegangan yang besarnya adalah 3 volt. Bisa nggak nyala? Bisa nyala nggak lampunya? Kamu punya batu baterai 2 biji. Batu baterai itu kan, satu batu baterai itu dia memiliki tegangan 1,5 volt. Kamu punya 2, berarti 3 volt. Hubungkan dengan lampu yang ini, yang ada, yang kita kasih nih lampu 5 volt. Bisa nyala nggak lampunya? Bisa nyala, good. Bisa tapi redup, bagus sekali. Nah, jadi di sini akan tergantung dari berapa besar beda potensial atau tegangan yang diberikan. Siapa sumber tegangannya? Nah, ini batu baterai. Nah, batu baterainya di sini karena tidak mempunyai hambatan dalam, intinya aman lah, tidak punya hambatan di dalam dirinya. Dan saklar yang digunakan untuk menghubungkan. Jadi tadi ya, kalau dikasih beda potensial atau tegangan yang kurang dari 5 volt, dia masih bisa nyala tapi redup. Yuk kita mulai praktikum sekarang. Jangan lupa kabelnya ya, karena kabel juga penting di sini. Yuk kita praktikum. Oke, 3, 2, 1. Waduh, ini SD pernah praktikum. Selamat menyaksikan. Ada rangkaian seperti ini dirangkai. Ada yang kurang nggak menurut kalian pada rangkaian tersebut? Kalau Miss Ica hubungkan saklarnya seperti ini, kok lampunya nggak ada reaksi apa-apa sih? Kok ampere meternya anteng-anteng aja sih? Kok voltmeternya anteng-anteng aja sih? Ada yang salah nggak dengan rangkaian yang Miss Ica tunjukkan di pertama ini? Ada yang salah nggak? Atau ada yang kurang nggak? Kok lampunya nggak reaksi? Kok ampere meternya masih menunjukkan angka 0? Kok voltmeternya masih menunjukkan angka 0? Ada yang kurang nggak? Baterainya Iya, kurang baterainya. Bagus sekali. Jadi kalau rangkaian listrik tidak dihubungkan dengan sumber listrik atau rangkaian, ingat, untuk terjadi aliran atau listrik dinamis kan tadi, selain ada penghubung juga harus ada ininya ya, harus ada sumbernya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan dengan menambahkan satu batu baterai. Kalian perhatikan ada grafik di sini antara kuat arus A dan ada beda potensi. Setelah dihubungkan dengan menggunakan satu buah batu baterai, ternyata
Kemudian juga si ampermeter atau alat untuk mengukur kuat arus listrik ini juga dia menunjukkan skala 1. Voltmeter juga menunjukkan skala 1. Jadi grafiknya gini ya, setuju? Kuat arusnya 1, beda potensialnya 1. Dapat dari mana nih? Dari sini, baca di sini. Nah, ampermeter 1, oh ada di titik ini. Voltmeter ada di sini, oh sama-sama 1. Bisa dipahami? Oke. Kita lanjut dengan batu baterainya kalau 2 gimana? Ayo ada mau mulai menghipotesis atau ini ya, mulai menerawang kalau batu baterainya 2, apa yang terjadi kira-kira? Kalau kita hubungkan, ternyata seperti ini. Oh, dia juga menunjukkan ke angka 2. Si voltmeter juga menunjukkan ke angka 2. Lampunya nyalanya sama nggak dengan sebelumnya? Kalau batu baterainya hanya 1, nyalanya sama nggak? Lebih terang ya? Nah, logikanya dia akan lebih terang. Buktikan dengan ampermeter, kuat arusnya juga memiliki penambahan atau terdapat penambahan. Berarti logikanya, oh kuat arusnya bertambah kuat. Nah, berarti di sini akan menunjukkan ke skala yang berbeda dengan satu buah batu baterai tadi. Voltmeter juga demikian. Nah, maka akan menunjukkan gambar grafik seperti ini. Nah, sekarang kalau 3, Miss Ica mau nanya deh. Clara, kalau batu baterainya 3, kira-kira penerawangan Clara nanti si ampermeternya menunjukkan angka berapa? Si voltmeternya menunjukkan angka berapa? Lampunya gimana keadaannya? Yuk, kita kira-kira. Oke, good. Ampermeter menunjukkan ke angka 3. Voltmeter menunjukkan ke angka 3 juga ya? 3 juga sama nih, kayak lampunya nyalanya lebih terang ya. Oke, terus nanti grafiknya ya di titik naik atau turun grafiknya nanti? Baik. Nah, good Clara, seperti ini nanti ya. Nah, akan terjadi seperti ini, lampunya nyalanya terang banget. Nadine, Miss Ica nambahin jadi 4 batu baterai ya Nadine, terawang dong. Nah, akan terjadi Nadine ceritain, tadi kayak Clara ceritain kalau Miss Ica menekan tombol on. Dua-duanya jadi bergerak keempat semua nih. Oke, terus lampunya Lampunya lebih terang dari sebelumnya. lebih terang dari sebelumnya. Grafiknya Grafiknya di 4 naik ya? 4. Grafiknya naik ya? Nggak turun? Nggak ya? naik nih. Naik. Oke, udah pintar gitu dong praktikumnya. Ini ya. Nah, aduh kurang puas deh, kita tambahin 5 yuk. Nah, kalau tambahin 5, pastinya akan begini ya. Grafiknya juga akan menunjukkan angka 5 seperti ini. Jadi kalian bisa melihat hubungan antara kuat arus dengan beda potensial itu berbanding apa yang namanya? Berbanding terbalik apa berbanding lurus? Berbanding lurus nih. Berbanding lurus. Kalau kuat arusnya nambah, beda potensialnya nambah juga ya. Oke. Nah, tadi Clara sama Nadine Miss Ica bilang ini lampunya maksimal 5 volt. Nah, ini sudah menunjukkan maksimal 5 volt. Nadine sama Clara iseng pengen nambahin 1 buah batu baterai lagi. Boleh nggak? Ada. Iya, good. Oke. Clara langsung bisa memprediksi lampunya nyala banget dan meledak akhirnya, betul ya. Nah, jadi di sini dia akan mengalami meledak dan ini kembali ke angka 0 lagi karena terlalu kuat ya tadi ya. Dan di sini grafiknya jadi gosong ya. Oke, beres deh materi kita tentang. Nah, ini ada, jadi akan menghasilkan sebuah grafik seperti ini. Nah, akan ada grafiknya. Nah, di mana nanti hubungan beda potensial dengan arus listrik adalah tadi dengan adanya grafik seperti ini, berbanding lurus. Nah, sehingga berdasarkan hasil penelitian Gregor Simon Ohm membuat suatu grafik. Nah, grafiknya akan menunjukkan seperti ini. Tadi hasil eksperimennya yang sudah dilakukan seperti sebelumnya. Jadi kalau di kelas kita, kalau di lab kita praktikum nomor 2 gitu ya. Oke, yuk
Sehingga muncullah rumus R sama dengan V per I. Sama tadi rumus VIR tadi ya, mau dibulak-balik kayak gimana, R-nya adalah R sama dengan V dibagi I. Bila kau sanggup untuk melupakan dia, biarkan aku hadir dan menata ruang hati yang telah tertutup lama. Oh, jika kau masih ragu untuk menerima, biarkan hati kecilmu bicara, karena aku yakin kan datang saatnya. Kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Jika kau masih ragu untuk menerima, biarkan hati kecilmu bicara, karena ku yakin kan datang saatnya.